Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sukma Dianita dari Pendidikan Masyarakat B 2019. Pada video ini, saya akan menyampaikan tentang memimpin perubahan. Sebelum membahas mengenai cara yang dapat dilakukan untuk memimpin perubahan, kita perlu mengetahui dulu apa itu perubahan. Perubahan merupakan suatu peralihan dari keadaan sebelumnya, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Contohnya, saat kita baru lahir, kita masih belum dapat berjalan, sehingga kita membutuhkan bantuan orang lain agar dapat berpindah tempat. Berbeda dengan keadaan sebelumnya, saat ini kita sudah mampu berpindah tempat tanpa harus meminta bantuan dari orang lain. Perubahan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Seperti sekarang ini, kita telah memasuki era revolusi industri yang keempat, atau disebut juga sebagai era eksponensial. Apa itu era eksponensial? Era eksponensial merupakan era di mana teknologi semakin maju dan terus berkembang pesat. Pada era eksponensial ini, kita bahkan tidak memerlukan film lagi untuk mengambil foto. Kecepatan perubahan yang semakin pesat ini membuat banyak perusahaan tidak mampu bertahan, beradaptasi, dan berubah dengan cepat. Seperti yang terjadi pada perusahaan Kodak, di tahun 1998, Kodak memiliki 170.000 karyawan dan menjual 85% dari keseluruhan kertas foto di dunia. Namun, hanya dalam beberapa tahun, bisnis mereka menghilang. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki pemimpin yang tanggap terhadap perubahan. Apa saja perbedaan gaya kepemimpinan dulu dan sekarang? Gaya kepemimpinan era dulu biasanya selalu merencanakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 5-10 tahun ke depan. Tentunya hal seperti itu tidak dapat dilakukan lagi, karena di era eksponensial, industri dapat berubah dengan sangat cepat, sehingga kita sulit untuk memprediksi masa depan yang akan terjadi pada perusahaan. Seorang pemimpin di era sekarang perlu mengikuti perkembangan perubahan. Hal ini dilakukan agar perusahaan yang dipimpin dapat terus berjalan dengan baik. Dalam memimpin, tergantung pada bagaimana kita menggunakan kekuatan yang kita miliki. Terdapat 3 macam kekuatan. Yang pertama, kekuatan posisi. Kekuatan posisi ini berasal dari peran seseorang dalam hierarki organisasi. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi dianggap memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan orang yang memiliki jabatan di bawahnya. Yang kedua, kekuatan relasional. Kekuatan ini ditentukan oleh koneksi seseorang dengan orang lain yang memiliki jabatan lebih tinggi. Seseorang yang dekat dengan orang yang memiliki jabatan lebih tinggi itulah yang memiliki kekuatan relasional. Yang ketiga, yaitu kekuatan pribadi. Kekuatan pribadi ini tumbuh dari kemampuan yang dimiliki diri sendiri untuk dapat memimpin orang lain tanpa harus bergantung pada orang lain. Menggunakan kekuatan pribadi bukan berarti bahwa kekuatan posisi dan kekuatan relasional tidak berharga. Karena dengan mendapatkan dukungan dari kepala organisasi dan pemimpin lainnya dalam organisasi bisa sangat membantu. Tetapi menggunakan kekuatan pribadi akan menjadi cara paling efektif untuk memimpin dalam organisasi masa depan. Jadi, ada baiknya jika kita belajar bagaimana cara untuk memanfaatkan kekuatan yang kita miliki. Berikutnya yaitu keterampilan dalam memimpin perubahan. Dalam memimpin perubahan, seorang harus memiliki keterampilan agar dapat memudahkan proses perubahan. Keterampilan yang dirancang ini berfungsi untuk menarik orang lain agar tergerak untuk bergabung dalam organisasi yang Anda pimpin. Keterampilan pertama yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu harus dapat membuat visi bersama mengenai perubahan yang akan dilakukan. Anda dapat menceritakan kisah menarik tentang masa depan. Cerita tersebut dapat membangkitkan semangat para pekerja, sehingga para pekerja akan bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih cepat untuk mencapai visi tersebut. Yang kedua, yaitu berkomitmen dengan visi yang telah dibuat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berpikir positif dan memiliki motivasi yang kuat untuk mewujudkan visi tersebut. Yang ketiga, memiliki sifat berani. Sifat pribadi yang harus dimiliki seorang pemimpin ialah keberanian.
berani untuk ditantang, berani untuk dipertanyakan, berani untuk tidak populer, dan berani untuk salah. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian, sebab dalam memimpin pasti akan selalu ada hambatan, dan seorang pemimpin perlu mempunyai keberanian untuk menghadapi hambatan tersebut. Yang keempat, seorang pemimpin harus tangguh. Ketika kemunduran dalam organisasi yang Anda pimpin benar-benar terjadi, Anda harus tetap mampu mengendalikan diri. Pulihkan diri Anda kembali, maafkan diri Anda terlebih dahulu, lalu berikutnya selesaikan permasalahan yang terjadi. Yang kelima, bersikap transparan dengan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengakui kesalahan yang Anda perbuat. Yang keenam, memberdayakan orang lain. Seorang pemimpin dapat memberdayakan orang lain untuk saling bekerja sama, untuk menentukan tujuan kolektif dan strategi kolaboratif. Anda dapat membiarkan mereka untuk menggunakan keterampilan mereka sendiri dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, memiliki rasa empati kepada orang lain. Melakukan suatu perubahan bukanlah hal yang mudah bagi banyak orang, sehingga kadangkala terdapat beberapa orang yang menolak perubahan karena mereka tidak nyaman dengan suatu perubahan. Yang perlu kita lakukan ialah memahami keputusannya, kemudian memberikan pengertian secara perlahan bahwa perubahan masih perlu terjadi. Hal tersebut sangat sulit, tapi masih sangat memungkinkan untuk dilakukan. Dan yang terakhir, memiliki selera humor. Memimpin perubahan tidak harus membosankan. Anda harus mencintai apa yang Anda lakukan dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi, ini adalah keterampilan teratas yang paling berguna dalam perangkat kepemimpinan perubahan. Sebagai seorang pemimpin, kita juga perlu mengetahui pola pikir orang-orang yang kita pimpin. Masing-masing orang tentunya memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Di sini, terdapat dua jenis pola pikir yang berbeda. Yang pertama yaitu pola pikir statis. Orang dengan pola pikir statis sangat bergantung pada rutinitas dan pengulangan. Yang paling penting bagi orang dengan pola pikir statis adalah bahwa lingkungan kerja dapat diprediksi dan terisolasi dari dunia yang terus berubah. Yang kedua yaitu pola pikir adaptif. Orang dengan pola pikir adaptif justru sebaliknya. Mereka sangat menyukai perubahan. Mereka akan bekerja sama dengan timnya untuk menemukan cara-cara baru demi menghasilkan produk baru. Namun, bukan berarti bahwa orang dengan pola pikir statis salah dan orang dengan pola pikir adaptif benar. Dalam banyak situasi di mana keadaan tidak berubah, kita akan membutuhkan banyak orang dengan pola pikir statis untuk memastikan semua berjalan dengan baik, sesuai dengan rutinitas. Tetapi dalam dunia yang berubah secara eksponensial, ketika perubahan terus-menerus muncul, kita akan membutuhkan lebih banyak orang dengan pola pikir adaptif. Yang perlu dilakukan seorang pemimpin ialah menciptakan kondisi di mana orang dapat mempraktikkan pola pikir yang terbuka terhadap informasi dan mempelajari manfaat dari melakukan adaptasi dengan perubahan. Seorang pemimpin juga perlu membantu tim untuk berubah. Yang pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajak tim untuk membangun visi bersama. Dengan membangun visi bersama, tim akan lebih merasa terlibat sehingga mereka akan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Yang kedua, yaitu dengan menciptakan keamanan psikologis. Hal ini dilakukan agar tim dapat menunjukkan kinerjanya dengan baik. Menciptakan keamanan psikologis dapat dilakukan dengan melibatkan tim dalam melakukan brainstorming dan merancang latihan berpikir tanpa merasa ada orang yang akan mengabaikan kontribusi mereka. Yang ketiga, yaitu seorang pemimpin harus dapat memastikan bahwa dalam tim terdapat banyak perspektif. Sebab, analisis data menunjukkan bahwa tim berkinerja tinggi memiliki pemikiran yang beragam. Karena keberhasilan perubahan apapun tergantung pada budaya organisasi, terlebih dahulu kita perlu memastikan bahwa kita tahu apa budaya itu sebenarnya. Budaya organisasi sebenarnya adalah serangkaian tindakan yang didorong oleh nilai-nilai dari semua orang di dalam organisasi. Kita perlu memahami budaya organisasi sebelum memimpin perubahan. Sebab, dalam setiap organisasi tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda. Seorang pekerja bisa saja merasa tidak cocok dengan budaya yang diterapkan dalam sebuah organisasi.
dan seorang pemimpin pasti menginginkan kesesuaian terbaik antara organisasi dan nilai-nilai serta pola pikir pekerjanya. Transformasi digital berarti menggunakan teknologi untuk membantu mencapai tujuan dalam organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memilah mana pekerjaan yang harus diprioritaskan. Setelah berhasil mengidentifikasi prioritas, seorang pemimpin dapat membuat rancangan untuk memilah jenis teknologi yang diperlukan dan dapat meningkatkan efektivitas hasil pekerjaan. Strategi menumbuhkan budaya inovasi. Hal pertama yang dapat dilakukan yaitu menginisiasi perubahan. Seorang pemimpin organisasi yang inovatif harus bersemangat dalam mengerjakan tugasnya, memiliki jiwa optimis dan positif, menampilkan visi yang nyata dan jelas, terbiasa untuk berpikir maju, serta merangkul perubahan. Pemimpin harus menjadi sosok pemikir yang berani dan merangkul seluruh elemen dalam organisasi. Ia memainkan peran penting dalam membina organisasi yang inovatif. Yang kedua, membangun tim yang efektif. Tim yang memiliki performa sangat baik menjadi dambaan setiap perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Terdapat berbagai syarat penting untuk mencapai tahap itu. Beberapa di antaranya ketergantungan antara anggota tim, struktur efektif, dan tujuan yang jelas. Suatu tim perlu menciptakan rasa aman secara psikologis di mana komunikasi dilakukan secara terbuka dan jujur untuk mencapai keberhasilan. Yang ketiga, mengukur dan membandingkan dengan yang terbaik. Kita harus bisa menilai diri sendiri dibandingkan dengan pesaing, klien, maupun mitra industri bisnis lainnya. Apakah selama ini kita sudah cukup inovatif? Penting untuk mengetahui siapa pemimpin pasar atau industri dalam fokus yang sama dengan kita. Carilah strategi atau taktik untuk mengejarnya. Berikutnya, kita perlu mengetahui apa itu berpikir besar. Berpikir besar adalah sebuah cara untuk membuat seseorang keluar dari zona nyamannya. Dengan berpikir besar, kita akan tertantang untuk mencapai tujuan yang besar. Kita tidak akan puas jika hanya meraih hal yang kecil, karena kita merasa diri kita mampu mencapai hal yang besar. Namun masalahnya, pikiran negatif terkadang mengacaukan pikiran kita. Ketidakpastian dalam hidup dan bisnis dapat membuat kita malah berpikiran sempit. Oleh karena itu, penting sekali melatih kemampuan berpikir besar. Berikut ini terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan agar tetap berani berpikiran besar dan mempertahankan tujuan besar Anda. Yang pertama, yaitu percaya pada mimpi Anda. Jangan takut untuk bermimpi besar. Jauhkanlah kata mustahil dari pikiran. Anda harus percaya bahwa mimpi Anda itu suatu hari dapat terwujud. Jika Anda percaya pada mimpi Anda sendiri, Anda juga akan berani memperjuangkannya. Sekecil apapun kemungkinan tidak akan mengecilkan harapan Anda untuk terus mencoba. Yang kedua, menjadi kreatif. Jangan menahan ide-ide kreatif yang ada di pikiran Anda. Biarkan semua ide mengalir dan catat itu semuanya. Mungkin ada ide yang kelihatannya tidak masuk akal. Namun, bukankah semua hal yang terjadi di dunia ini juga awalnya tidak masuk akal? Yang ketiga, mintalah pendapat orang lain. Pemikiran setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Untuk menyempurnakan ide-ide Anda, tidak ada salahnya jika Anda meminta saran dari orang lain, khususnya dari mereka yang lebih ahli. Menanyakan masukan pada orang yang tepat akan membantu Anda dalam merencanakan strategi yang terbaik, sehingga usaha Anda dapat terlaksana dengan lebih mantap. Yang keempat, selalu berpikir positif. Tujuan yang besar pasti menghadapi tantangan yang besar pula. Anda akan berhadapan dengan banyak masalah yang membuat Anda pusing 7 keliling. Namun, cobalah untuk tenangkan diri Anda saat mengalami kesulitan. Coba untuk selalu berpikiran positif sehingga Anda tidak menyerah dan tetap optimis, serta mampu mencari solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan Anda. Langkah selanjutnya atau langkah terpenting yang perlu Anda ketahui, yaitu adalah mulailah dari sekarang. Mulailah untuk berinisiatif melakukan perubahan hari ini. Pilihlah satu hal yang dapat Anda lakukan untuk memulai dari sekarang. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.